Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan penggunaan transformasi Laplace dalam menganalisis tanggapan lookup sistem LTIC, ya, Linear Time Invariant Continuous Time System. Oke, jadi untuk tujuan instruksional umum dan kompetensi dasar yang ingin kita capai bersama, ya, mahasiswa mampu memahami dan melakukan analisis respon sistem LTIC dalam kawasan waktu menggunakan transformasi Laplace. Ya. Kompetensi dasarnya mampu melakukan analisis respons lengkap terhadap sistem linear time invariance waktu kontinu dengan menggunakan transformasi Laplace. Jadi sistem kontinu yang umumnya direpresentasikan dalam bentuk persamaan diferensial dalam kawasan waktu. Nah, kali ini kita akan menganalisisnya menggunakan transformasi Laplace gitu ya di kawasan kompleks Laplace. Oke, ini pengenalan dari transformasi Laplace ya. Jadi transformasi Laplace dari suatu sinyal ft itu seyogianya adalah integral dari 0 sampai tak hingga ft ya sinyal aslinya dikali dengan e pangkat min st dt, di mana s itu adalah bilangan kompleks ya, tau plus j omega. Dalam konteks ini sinyal yang kita diskusikan adalah sistem yang kita diskusikan adalah sistem kausal itu ya. Bekerja mulai dari 0 sampai waktu tertentu yang kita nggak tahu nilainya ya. Jadi di sisi positif saja gitu ya, sehingga batas integralnya ya dari 0 sampai tak hingga. Kalau aslinya ya Laplace yang umum itu batasnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Tapi karena dalam konteks diskusi kita adalah untuk sistem kausal, maka batasnya menjadi dari 0 sampai tak hingga. 0 min itu maksudnya adalah ya sesaat sebelum 0 itu. Pokoknya awal sekali ketika sistem dinyalakan. Termasuk dari 0 min. Nah, sinyal yang telah ditransformasikan itu ya bisa kita kembalikan lagi ke dalam kawasan waktu ya dengan inverse Laplace. Ini adalah rumus untuk inverse Laplace-nya. Sama menggunakan integral ya. Ya hanya komponen yang diintegralkan beda. Nah, tadi adalah rumus integral ya, rumus ya bisa dibilang rumus umumnya itu ya, rumus konvensionalnya. Tapi kita punya juga tabel ya, tabel untuk integral. Jadi kalau kita punya fungsi misalnya nih, fungsi unit step diintegralkan itu dilaplaskan itu akan menjadi 1/s. Dengan catatan s itu adalah lebih besar dari 0. Misal kita punya eh, sistem yang dia fungsinya eksponensial ya, e pangkat min lambda TUT. Nah ini kan di pembahasan kita sebelumnya di kawasan waktu juga sering ya kita ketemu bentuk eksponensial. Nah ini ketika dilaplaskan menjadi seperti ini, 1/s plus lambda. Jadi lambda ini akarnya. Nah, hati-hati di sini karena di fungsi aslinya ini dituliskan adalah min lambda t, sedangkan di hasil transformasinya dia tandanya adalah positif ya. Jadi berlawanan. Gitu ya. Kalau pangkatnya positif berarti di bawah ini jadi negatif gitu. Ya, jadi dia berlawanan. Hati-hati di sini. Nah, ini yang akarnya positif ya. Dia dilaplaskan di sini menjadi tandanya negatif ya. Jadi berlawanan.
dan seterusnya. Nanti kalian bisa review kembali materinya ya, tabelnya bisa diperhatikan. Nah, ini tentunya ini adalah fungsi-fungsi yang umum. Kalau ternyata kalian mempunyai sistem atau sinyal yang fungsinya nggak ada tidak ada di tabel ini, maka ya dalam tanda kutip terpaksa kita melaplaskan secara manual menggunakan rumus yang di awal tadi. Kemudian sifat transformasi Laplace. Nah, pertama dia punya sifat penjumlahan ya. Jadi suatu fungsi yang merupakan penjumlahan dari fungsi 1 dan fungsi 2, jika dilaplaskan, nanti Laplace-nya juga penjumlahan ya. Laplace dari fungsi 1 ditambah Laplace dari fungsi 2. Jadi kita bisa melaplaskannya satu per satu ya. Dilaplaskan satu per satu. Misalnya eh, fungsinya adalah E pangkat min 3T UT ditambah UT. Nah, kita laplaskan dulu E pangkat min 3T UT menjadi F1S ya. Kemudian kita laplaskan si UT. Nah, baru tinggal tambahkan tanda penjumlahan di tengah. Jadi jangan dijumlahkan dulu, tapi kita laplaskan dulu ya, karena dia punya sifat penjumlahan. Kemudian sifat pengalian dengan konstanta ya. Kalau fungsinya ada konstanta, misalnya 4 E pangkat min 3T UT. Nah, hasil Laplace-nya kalau tidak salah tadi Laplace-nya dari E pangkat min 3T UT itu kan 1 per S plus 3 ya, karena dia pangkatnya min 3 di sini menjadi plus 3. Nah, dia kan ada konstanta 4. Nah, tinggal dikali 4. Atau 4-nya kalian tulis di atasnya juga boleh. Oh, maaf. Nah, 4-nya kalian tulis di sini juga. Ya. 4-nya di sini boleh, atau di bawah sini juga boleh. Hmm, seperti ini ya. Kemudian sifat diferensiasi. Kalau fungsinya adalah fungsi turunan pertama, ya, berarti hasil Laplace-nya seperti ini. S dikalikan Fs dikurangi F0, ya. Misal fungsinya adalah D E pangkat min 3 DUT per dt. Dia dilaplaskan nanti menjadi S dikali Fs. Laplace dari E pangkat min 3 DUT itu tadi 1 per S plus 3. Seperti ini ya. Dikurangi F0. Nah, begitupun dengan yang turunan orde 2 dan orde 3. Seperti ini ya. Jangan lupa, ya, ini SFS dikurangi F0. Kalau yang orde 2, S kuadrat Fs dikurangi SF0 dikurangi turunan dari F, kemudian dimasukkan nilainya T-nya 0 gitu ya. Nah, F0 dan sebagainya ini dalam soal atau dalam perhitungannya itu biasanya nanti diketahui sebagai kondisi awal ya, initial condition. Tuh. Kalau tidak diketahui bisa kita anggap 0, tapi kalau misal kalian ketemu soal diketahui ya masukkan angkanya berapa. Kemudian dia sifat konvolusi lah, ini yang sangat memudahkan dari si Laplace ya. Dalam domain waktu, dalam kawasan waktu, kita mengoperasikan konvolusi itu kan menggunakan operasi integral ya. Ini untuk waktu kontinu berarti konvolusinya konvolusi integral. Itu kan dalam tanda kutip ya cukup rumit gitu ya. Kita harus memilah antara yang tau dengan yang t ya, konstanta tau dengan konstanta t dan sebagainya. Tapi dalam kawasan Laplace, konvolusi itu seperti perkalian biasa. Jadi F1T dikonvolusikan F2T, kalau kalian sudah tahu Laplace-nya dari F1, kemudian kalian sudah mendapatkan Laplace-nya dari F2, si konvolusi ini tinggal kalian ganti dengan operasi perkalian biasa. Gitu ya.
Jadi ini yang memudahkan dalam analisis di menggunakan Laplace gitu ya di domain kompleks gitu. Kemudian dalam pemanfaatan transformasi Laplace ini ya, terutama ketika kita ingin memanfaatkan tabel transformasi Laplace yang sudah tadi ditampilkan sebelumnya itu ya, itu kita nanti seringkali membutuhkan namanya ekspansi pecahan parsial ya. Di materi ini kita akan bahas dengan metode Heaviside. Pecahan parsial itu apa? Pecahan parsial itu adalah menyederhanakan pecahan menjadi bentuk, ya namanya menyederhanakan ya, menjadi bentuk yang lebih sederhana. Tujuannya apa? Supaya bentuknya itu sesuai dengan yang di tabel. Ya, ya ketika kita mau menggunakan tabel kan kita bentuknya harus sama dulu nih. Ya. Nah, yang di tabel itu kalau kalian perhatikan bentuknya kan bentuk-bentuk sederhana. Ini ya. Heaviside itu dilakukan di domainnya S ya, di domainnya kompleks. Jadi kita lihat yang sisi kanan. Ini kan bentuknya sederhana ya, 1/S kuadrat, 1/S plus lambda, 1/S plus lambda kuadrat. Tidak ada bentuk yang misalnya 1/S kuadrat plus 3S plus 4 ya. Seperti ini nggak ada. Lambda ini kan konstanta ya. Berarti bentuk yang orde 2 nggak ada. Jadi kita harus bisa menyederhanakan yang bentuk orde 2 menjadi yang orde 1 misalnya. Atau misal kita punya lebih ekstrim lagi sampai orde polinomialnya orde 4. Kita harus mecah ini, mecah penyebutnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, ini menggunakan tadi ekspansi pecahan parsial. Caranya seperti apa? Nanti ada beberapa kriteria ya, yang akar karakteristiknya beda, kembar, gitu ya. Ada yang beda dan kembar. Kalau yang beda seperti ini. Misal kita punya satu fungsi gitu ya. Bentuknya adalah Px per X min lambda 1, X min lambda 2, dan seterusnya. Misal kita punya 3/S kuadrat plus S kemudian min berapa ini? Min 2 misalnya ya. Ini kalau diuraikan 3/S plus 2 dikali S min 1. Nah, ini kan akarnya beda ya. Yang satu akarnya min 2, yang satu akarnya 1. Nah, kita hendak memecah GX ini menjadi seperti ini. K1 per. Ya, kita mau mecah dia menjadi sesuatu dibagi S plus 2 ditambah sesuatu dibagi S min 1. Pembilang aslinya kan 3. Nah, 3 ini kita pecah untuk S per 2 dan S plus S min 1. Nah, 3 ini kita pecah menjadi apa dan apa. Lah, itu yang kita cari di sini. Ya. Untuk mencari yang pembilang pertama, ya, pembilang ke I ya. Kalau pembilang pertama ya tanggal ini berarti K1, kemudian di sini lambda 1, untuk X sama dengan lambda 1. Kalau kita mau mencari pembilang yang kedua, berarti I-nya kita ganti 2. Di sini pakai yang akar yang kedua, lambda yang kedua. Untuk X, lambda yang kedua. Jadi disederhanakan dulu, mana yang bisa dicoret, misalnya ini. Setelah dicoret,
X-nya dimasukkan. Ya. Nah, nanti akan ada contoh soal ya, kita bahas dulu teorinya. Kemudian kalau akarnya kembar, nah ini kalau akarnya kembar lebih rumit ya, karena dia ada ini, melibatkan turunan dan juga ada faktorial di sini. Ya. Nah, silakan dipahami dulu struktur persamaannya. Nah, insya Allah nanti akan ada contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya ya. Jadi eh, kita menganalisis tanggapan impuls dan tanggapan lengkap dari sistem dengan persamaan sebagai berikut. Jika sinyal masukannya adalah Ft sama dengan 2 E pangkat min 3 T menggunakan transformasi Laplace ya. Nah, kalau diminta menggunakan transformasi Laplace ya kalian kerjakan dengan Laplace. Kalau kalian kerjakan dengan metode lain ya berarti keliru, tidak sesuai dengan permintaan di soal, gitu ya. Ya meskipun kita punya variasi pengerjaan ya, ada yang dalam kawasan waktu, bisa juga pakai Laplace. Tapi kalau di sini spesifik diminta menggunakan transformasi Laplace, berarti ya harus dikerjakan menggunakan transformasi Laplace. Ya. Nah, ini adalah inputnya. Sistemnya seperti apa? Sistemnya ini D kuadrat plus 3D plus 2 YT sama dengan 2D plus 3 FT. Kondisi awalnya adalah Y0 sama dengan 0 dan Y0 sama dengan 2. Yang kita lakukan pertama adalah melaplaskan si sistem, ya tentu saja. Supaya lebih mudah dalam melaplaskan sistem, ini kita uraikan dulu ya, sistemnya diuraikan ya, didistribusikan. Ya. Dia menjadi D kuadrat YT plus 3DYT plus 2YT sama dengan 2DFT plus 3FT. Ya, diuraikan dulu ya. Ini kan masih ada kurungnya. Nah, kurungnya ini kita buka dulu. Kemudian kita laplaskan sesuai dengan sifat transformasi Laplace tadi ya. Ini kan D2YT, berarti turunan order 2. Dia dilaplaskan menjadi S kuadrat dikali YS dikurangi SY0 dikurangi Y aksen 0. Oke. Kemudian 3DYT. Nah, 3 ini konstanta, kita langsung taruh di luar saja. Kemudian DYT turunan orde 1 menjadi SYS dikurangi Y0. Kemudian 2YT ini bukan turunan ya, berarti YT dilaplaskan kan menjadi YS gitu ya. Konstantanya 2, YT dilaplaskan menjadi YS. Kemudian 2 DFT. 2 konstanta 2. Kemudian DFT turunan orde 1 ya. SFS dikurangi F0. Kemudian 3FT. 3FT dilaplaskan menjadi Fs. Nah. Kemudian karena tadi yang ditanyakan itu kan tanggapan impuls dengan tanggapan lengkap ya. Kita kerjakan yang impuls dulu. Tanggapan impuls tidak dipengaruhi kondisi awal. Dan dia kausal. Jadi dia tidak dipengaruhi kondisi awal yang di soal ya. Dia kan pakai tabel ya. Kalau masih ingat, kan Y0 sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 0. Ini yang dari tabel ya. Nanti cek lagi materi tanggapan impuls ya. Dia tidak dipengaruhi kondisi awal yang ada di soal, melainkan dia punya kondisi awal sendiri ya. Ada tabelnya. Sehingga Y0 ini 0, Y aksen 0 ini
0. Y0, 0. Nah, kemudian sistem yang kita bahas adalah sistem kausal. Dia running saat 0 dan seterusnya. Sehingga di sini eh, F0 min berarti inputan 0 min gitu ya. Maksudnya sesaat sebelum start gitu ya. Ya, namanya belum start, mau sesaat mau banyak tetap belum ada input yang masuk gitu ya. Jadi eh, F0 minnya ini 0 gitu ya. Yang Y0 Y aksen 0 ini dari kondisi awal. Kemudian kenapa F0 min ini merah? Karena sifatnya kausal. Sistemnya kausal. Ya, jadi F0 minnya 0. Belum ada sinyal input. Sehingga persamaannya menjadi S kuadrat YS plus 3 SYS plus 2 YS sama dengan 2 SFS plus 3 FS. Ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan, YS-nya kita keluarkan. Dia menjadi S kuadrat plus 3S plus 2. Kemudian yang kanan, Fs-nya kita keluarkan menjadi 2S plus 3 dikali Fs. Nah, yang namanya eh, respon impuls, ya. Respon impuls itu, kalau kita laplaskan, itu dia menjadi H besar S. Nah, Laplace dari respon impuls itu, Laplace dari tanggapan impuls itu, disebut juga sebagai fungsi transfer function. Fungsi transfer itu rumusnya adalah YS dibagi Fs. Output dibagi input, tapi dalam kawasan kompleks ya, dalam transformasi Laplace, ya, dalam bentuk transformasi Laplace. Nah, Hs sama dengan YS per Fs. Berarti ini kita pindah ruas ya, Fs-nya pindah ruas ke kiri ya. Kan yang diminta YS per Fs, jadi Fs-nya pindah ruas ke kiri, polinomialnya YS pindah ruas ke kanan. Ya, Fs pindah ke kiri, polinomialnya YS pindah ke kanan, jadi posisinya di bawah ya, pembagi. Nah, yang ditanyakan itu kan HT, respon impuls. Kalau kita mau melakukan transformasi balik itu ya, transformasi balik, kita harus menyesuaikan bentuk ini pecahannya, ya. Ya tadi harus kita buat menjadi sesuatu dibagi dengan S plus berapa misalnya, ditambah sesuatu dibagi dengan S plus berapa. Ya, misal ini K1, ini K2. Nah, kita harus nyari bentuk sederhananya dulu. Maaf, ini masih HS. Nah, nanti kita bisa nyari HT menggunakan tabel. Nah, kita harus menyederhanakan pecahannya menggunakan metode Heaviside. HS sama dengan 2S plus 3 dibagi S kuadrat plus 3S plus 2 sama dengan 2S plus 3 dibagi, nah ini kita faktorkan ya, dikalikan hasilnya 2 ditambahkan hasilnya 3, 2 dan 1, sehingga S plus 2 dan S plus 1 sama dengan K1 S plus 1 ditambah K2 S plus 2. Nah, kita belum tahu nih K1-nya berapa, K2-nya berapa. Karena kan aslinya mereka ini perkalian ya. Kalau perkalian sih pembilangnya sudah ada 2S plus 3. Tapi di sini kita itu maunya mereka itu dalam bentuk penjumlahan. Tuh. Karena akarnya beda ya. S plus 2 berarti kan akarnya min 2, S plus 1 berarti akarnya min 1 ya, akar beda. Kita pakai rumus untuk yang akar beda, tuh ya. Akar beda. KI sama dengan PX per X min lambda 1, X min lambda 2, dan seterusnya.
Ini adalah pecahan aslinya ya. Jadi kita taruh pecahan aslinya dikalikan X min lambda 1. Nah, K1 ini miliknya S plus 1. Oh, ini dibalik ya. Gak apa-apa, K1 ini miliknya S plus 1. Sehingga di sini kita pakainya S plus 1 dulu. Di mana X ini adalah lambda 1. Ini ya pokoknya jangan bingung ya di rumus aslinya X, tapi kita di sini pakai variabelnya S gitu ya. S sama dengan min 1 ya kan. S plus 1 sama dengan 0, S sama dengan min 1 ya. Sehingga di sini S sama dengan min 1. Nah, caranya kita sederhanakan dulu, kita coret dulu yang bisa dicoret ya. Sisa 2S plus 3 per S plus 2. Maaf, ini harusnya S sama dengan min 1 ya tadi ya. Oke. Baru kita substitusikan ya. Setelah disederhanakan kita substitusikan. S-nya kita masukkan min 1. Oke, ternyata hasilnya adalah 1 per 1. Sehingga K1-nya adalah 1. Kemudian K2-nya bagaimana? Sama, pertama kita tuliskan dulu persamaannya, pecahan aslinya. Dikalikan dengan S plus lambda 2. Pokoknya dia penyebutnya yang K2 ya. S plus 2 masuk sini. Untuk S sama dengan min 2 ya. Pokoknya tadi S plus 2 sama dengan 0, berarti S-nya adalah min 2 gitu ya. Jadi yang S plus 2 ini hasil pemfaktoran, yang S sama dengan min 2 ini hasil akarnya dia gitu ya. Sama kita coret yang bisa dicoret dulu. Menjadi 2S plus 3 dibagi S plus 1 dengan S-nya adalah min 2. Nah, kita substitusikan S-nya min 2. Ternyata dia hasilnya min 1 dibagi min 1. K2-nya juga 1. Ya, K1-nya 1, K2-nya 1. Sehingga HS-nya menjadi 1 per S plus 1 ditambah 1 per S plus 2. Nah, tanggapan impulsnya bagaimana? Kita laplaskan balik ya. HT sama dengan inverse Laplace dari HS. Sama dengan inverse Laplace dari 1 per S plus 1 ditambah 1 per S plus 2. Nah, ini kalau kalian cari di tabel ada. Ya. 1 per S plus 1 itu kalau kalian cari di tabel itu adalah E pangkat min 1 T UT. 1 per S plus 2 kalau kalian cari di tabel ini adalah E pangkat min 2T UT. Nah, ini disederhanakan UT-nya kita taruh di luar gitu ya. Sehingga menjadi E pangkat min T ditambah E pangkat min 2T. Kita kasih kurung. Jangan ketinggalan dikalikan dengan UT. Nah, ini untuk respon impulsnya, tanggapan impulsnya sudah ketemu. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang ditanyakan kedua ini adalah tanggapan lengkap ya. Nah, tanggapan lengkap itu sebenarnya kan adalah YT ya. Tanggapan lengkap itu sebenarnya adalah YT. Nah, ini kita ingat kembali ya. Tanggapan lengkap itu sebenarnya YT. Jadi kalau kita ambil dari persamaan aslinya, yang namanya tanggapan lengkap itu sebenarnya adalah YT. YT sama dengan 2D plus 3 FT dibagi dengan D2 plus 3D plus 2. Maaf, ini sebenarnya nggak bisa langsung kayak gini, harus kita uraikan dulu sebentar.
Berarti dia D2YT plus 3DYT plus 2YT sama dengan 2DFT plus 3FT. Sebenarnya yang namanya tanggapan lengkap itu adalah si YT ini. YT sama dengan 2DFT plus 3FT min D2YT min 3DYT terus semuanya dibagi dengan 2 ya. Kita ambil si YT ini. Jadi kalau kita menganalisisnya menggunakan transformasi Laplace, yang kita cari itu YS-nya dulu ya. Yang kita cari YS-nya dulu. Nah, sampai mana tadi? Sampai sini ya. Ini sama tahapannya dengan yang tadi di tanggapan impuls ya. Ini hanya saja saya tulis lengkap itu ya supaya untuk mengingat kembali. Tapi ya sebenarnya yang dari atas sampai tengah ini kan sama dengan yang di impuls tadi. Ya. Sama dengan ini. Nah, tinggal kita cari YS-nya saja. Kalau di tanggapan impuls kan kita pindah ruaskan Fs ya, karena kita mencari YS per Fs ya. YS per Fs sama dengan HS. HS ini transfer function. Transfer function nanti di inverse balik menjadi tanggapan impuls. Tapi kalau kita nyari output, sampai di sini, YS-nya kita sendirikan ya, karena kita nanti butuhnya YS. YS di Laplace balik menjadi YT. YT itu adalah tanggapan lengkap sistem. Ya. Maaf, tapi kalian harus hati-hati di sini karena kalau kita bahas tanggapan lengkap sistem, si kondisi awal berlaku ya. Kondisi awalnya tadi disoalkan Y0 sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 2. Nah, berarti ini yang sama tuh ya sampai sini ya, ini beda ya. Nah, kita substitusikan Y0 dan Y aksen 0-nya ya. Y0-nya 0, Y aksen 0-nya 2 ya. Ini Y0-nya 0, kemudian karena kausal dia sama, si F0 min-nya 0 ini ya. Ya. Sehingga persamaannya menjadi S kuadrat YS min 2. 2 ini berasal dari Y aksen 0 ini ya. Ditambah 3SYS ditambah 2YS sama dengan 2SFS plus 3FS. Ya, pokoknya di sini hati-hati di substitusi nilai awalnya gitu ya. Kemudian YS-nya kita distribusikan, nanti kalian akan nemu ada satu konstanta yang dia nggak punya YS. Ya. Nah, ini YS-nya kita kumpulkan lagi, dia menjadi S kuadrat plus 3S plus 2 YS dikurangi 2. Ya. Ini konstanta ini nggak punya YS. Nanti dia itu cikal bakal dari zero input response ya. Dia cikal bakal dari tanggapan masukan 0. Si min 2 ini. Nah, min 2 ini kita pindahkan ruas dulu ke kanan jadi positif gitu ya. Kemudian YS-nya kita sendirikan. Mana ini? Oh. Oke, tadi yang min 2 sudah pindah ruas ke kanan menjadi positif. Nah, di sini kita bisa nyari Fs-nya dulu. Fs itu kan Laplace dari input ya. Laplace-nya si input 2 E pangkat min 3T UT. Nah, ini juga pakai tabel ya. Konstanta 2, taruh 2. Kemudian E pangkat min 3T UT. Itu Laplace-nya dari tabel itu 1 per S plus 3.
Sehingga dia menjadi 2 per S plus 3. Ini ya. Inputnya masuk ke sini. Kemudian di sini baru YS-nya disendirikan. Si polinomial pindah ruas ke kanan ya. Menjadi 2 per S pangkat 2 plus 3S plus 2 ditambah 4S plus 6 dibagi S plus 3 dikalikan S pangkat 2 plus 3S plus 2. Oke, ya. Sampai sini jelas ya. Jadi tadi Fs-nya kita cari dulu Laplace-nya menjadi 2S plus 3. Nah, 2 per S plus 3. Kalau yang lain-lain ini kan tadi dari soal ya, dari sistemnya sendiri ya. Ada 2 tambah 2S plus 3 dikalikan dengan Fs. Ini Fs. Yang lain-lain itu dari sistemnya, ya, dari soal. Setelah kita memisahkan YS, bisa kita pecah nih penyebutnya untuk siap-siap menggunakan Heaviside. Ya. Kita pecah S pangkat 2 plus 3S plus 2 dikalikan 2 ditambahkan 3. Sama ya kayak tadi, 2 dan 1. Yang kanan juga sama, 2 dan 1. Hanya saja tadi dari Fs, dia sudah punya S plus 3. Jadi yang kanan ini pemfaktorannya ada 3. Nah, kita bisa menggunakan Heaviside-nya per komponen ya. Jadi dari si zero input response, kemudian baru nanti yang zero state response. Ya, dari yang tanggapan masukan 0, baru nanti yang tanggapan kondisi 0 ya. Akarnya beda ya. Kayak tadi ini, min 1 dan min 2. Oke. Untuk K1, masukkan polinomialnya dikalikan dengan penyebutnya K1. Penyebutnya K1 itu S plus 1. Ini kalian boleh bolak-balik ya. Penyebutnya K1 mau dibuat S plus 2, S plus 2 dulu, baru nanti K2 penyebutnya S plus 1, atau mau urutannya seperti ini. Yang penting konsisten dari awal sampai akhir. Ya, dia bolak-balik nggak apa-apa. Yang penting konsisten dari awal sampai akhir. Kembali ke K1, ya, polinomialnya kemudian dikalikan penyebutnya K1, kemudian jangan lupa nanti S-nya adalah min 1, gitu ya. Kita coret dulu yang bisa dicoret. Sisa 2 per S plus 2, S-nya adalah min 1, kita substitusikan min 1, ketemunya 2 dibagi 1. 2, ya. Kemudian K2, polinomialnya kita tulis dulu, dikalikan dengan penyebutnya K2. S-nya berapa? S-nya min 2 ya, karena dari S plus 2 ya. S plus 2 sama dengan 0, S sama dengan min 2. Gitu ya. Sama, kita coret dulu yang bisa dicoret. Sisa 2 per S plus 1. Kita substitusikan S-nya min 2. Ternyata dapatnya 2 dibagi dengan min 1. Ya. Berarti min 2 ya. Yang tadi 2 dibagi 1, ini 2 dibagi min 1. Jadi K1-nya adalah 2, K2-nya adalah min 2. Nah, K1 dan K2 dimasukkan ke polinomial yang sudah disederhanakan. Ya. Nanti K1 dan K2 masuk ke sini. Nah, ini kita simpan dulu karena ini baru yang ruas pertama yang punyanya tanggapan masukan 0. Kita lanjut yang ruas kedua yang punyanya tanggapan kondisional. Caranya sama, hanya saja kita perlu nyari sampai K3 ya, karena dia penyebutnya difaktorkan ternyata ada 3 grup ya, S plus 3. Ini dari input,
kemudian ada S plus 2 dan S plus 1. Ini dari si sistemnya sendiri. K1 polinomialnya kalian tulis, terus penyebutnya K1. Di sini penyebutnya K1 urutannya adalah S plus 3 dulu ya. Karena S plus 3 berarti S-nya adalah min 3 ya. S plus 3 sama dengan 0, S sama dengan min 3 ya. Coret yang bisa dicoret. Kemudian baru kita substitusikan min 3. Hasilnya adalah min 3. Begitupun dengan K2 dan K1. Ya. Masukkan polinomialnya, terus penyebutnya K2, kita coret yang bisa dicoret. Substitusinya berarti min 2 ya, karena ini kan S plus 2, berarti S sama dengan min 2. Hasilnya 2. Kemudian yang K3, coret yang bisa dicoret, substitusinya min 1. Min 1, min 1. Hasilnya 1. Jadi K1-nya min 3, K2-nya 2, K3-nya 1. Nah, kita masukkan ya, ini yang tadi dari tanggapan masukan 0, 2 dan min 2. Kemudian dari tanggapan kondisi 0, min 3, 2, dan 1. Ingat, ini masih YS, masih Laplace, belum sampai YT. YT-nya tinggal kita inverse Laplace ya, pakai tabel. Ya. 2S 2 dibagi S plus 1. 2 ini konstanta. S plus 1 berarti E pangkat min 1. Ya. Ditambah, tapi ini konstantanya min 2, sehingga di sini langsung saya tuliskan min 2. S plus 2, E pangkat min 2. Jangan lupa UT ya, UT-nya jangan ketinggalan. Kemudian yang tanggapan kondisi 0, konstantanya min 3. S plus 3 berarti E pangkat min 3. Ditambah konstantanya 2. Dibagi S plus 2 berarti E pangkat min 2. Ditambah konstantanya 1. Dibagi S plus 1 berarti E pangkat min 1. Jangan lupa UT-nya. Nah, kalau kalian sudah lolos dari tantangannya si Heaviside ya, dari ekspansi pecahan parsial, ini nanti enak, tinggal pakai tabel ya, tinggal ngikuti tabel. Oke, nah ini perbandingannya dengan yang cara ya kita sebut konvensional ya, analisis dalam kawasan waktu. Mencari akar karakteristik, kemudian nyari konstanta C1 dan C2, kemudian ini tanggapan natural system untuk bahan mencari tanggapan impuls, sama nanti di sini ada nyari C1 C2 juga. Kemudian kalian masih harus melakukan konvolusi integral. Nah, tapi hasilnya sama dengan yang kita hitung tadi. Nah, ini masih tanggapan kondisi 0 ya. Tanggapan lengkapnya kan sama ini. Hasilnya sama, tapi dengan analisis di kawasan waktu itu lebih panjang dan lebih rumit ya. Jadi si Laplace itu kalau dari ini dari pandangan saya, selama kalian teliti, terutama di ekspansi pecahan parsial itu kalian tidak keliru untuk substitusinya, mana yang harus dicoret dan sebagainya. Insya Allah penggunaan Laplace ini sangat memudahkan ya. Untuk melaplaskan kita punya tabel, untuk melaplaskan balik kita juga punya tabel. Ya kecuali kalau memang bentuknya tidak ada di tabel, kita harus melakukan Laplace secara manual gitu. Kalau diperhatikan tadi untuk Heaviside di contoh soal kita, itu kan akarnya semuanya beda. Nah, bagaimana kalau akarnya ada yang kembar? Misalnya, ini
YS-nya saya buat mirip dengan yang tadi soal kita, hanya saja saya ganti di sini. Yang aslinya S plus 3 saya ganti menjadi S plus 2 ya. Ini supaya nanti kalian ada gambaran bagaimana kalau ada akar yang kembar. Nah, dengan merubah di sini S plus 3 menjadi S plus 2, maka di sisinya tanggapan kondisi 0, kita punya kembar nih, S plus 2-nya ada 2. Ya. Yang lainnya sama, kita punya kembar di sini. Jadi untuk mencari K1 dan K2-nya si tanggapan masuk K0, ini tidak ada yang berubah. Nah, yang berubah itu yang di tanggapan kondisi 0, yang zero state response. Karena di zero state response sekarang kita punya akar kembar. Ya. Nah, untuk akar kembar kita simbolnya pakai A ya, A0 dan A1. Kemudian yang beda sendiri kita pakai K. Karena yang beda cuma ada 1 ya, berarti kita cuma punya K1. Perhatikan penyebutnya di sini. Untuk A0 kita penyebutnya S plus 2 kuadrat. Karena dia kan kembar 2 ya. Kembar 2, maka di penyebutnya A0 adalah S plus 2 kuadrat. Sedangkan di penyebutnya A1 ini cukup S plus 2. Kalau nanti kalian misalnya punya kembar 3, berarti S plus 2 pangkat 3, S plus 2 pangkat 2, S plus 2. Itu ya, pangkatnya turun gitu ya. Tapi kan ini kembar 2 berarti S plus 2 kuadrat dan juga S plus 2. Kemudian S plus 1-nya karena dia nggak kembar, kita bedakan konstantanya ya. Nah, untuk mencari A0, kita pakai rumus ini yang AM yang akar kembar, kemudian yang akar beda pakai KI. Kita nyari A0 dulu. Berarti M-nya kita ganti 0 semua ya. 1 per 0 faktorial, kemudian ini D0 per D0 berarti turunan 0 ya. Turunan ke 0 berarti ya nggak diturunkan. Kemudian polinomialnya kita tulis. Kemudian penyebutnya A0. Penyebutnya A0 kita tulis ya, tadi kan S plus 2 kuadrat. S-nya kita substitusi dengan berapa? Dengan min 2, karena kita ambil ini, S plus 2-nya. Ya, sama, S plus 2 sama dengan 0. S-nya sama dengan min 2. Jadi nanti kita substitusinya dengan min 2. Nah, kita coret dulu yang bisa dicoret. Baru kita substitusikan. Substitusinya di mana nih? Di sini ya, kita substitusikan. Ketemunya 3. Nah, A0-nya kita dapat 3. Kemudian A1, berarti semuanya kita ganti dengan 1. Maaf nih, ini kan yang di depan ini jangan ketinggalan juga ya. Setelah dicoret, kita masih punya ini yang di depan. 1 per 0 faktorial. 0 faktorial itu 1, jadi 1 per 1. Makanya di sini, tapi di sini nggak ditulis ya. Ini harusnya 1 per 1. Ya. Nah, bedanya, kita lihat yang A1. 1 per faktorial, kemudian dia turunannya ini orde 1 ya, D1 per D1. Berarti nanti kita harus turunkan dulu nih. Untuk faktorialnya masih 1 faktorial. 0 faktorial itu sama dengan 1 faktorial sama dengan 1. Nah, nanti kalian cek sendiri terkait dengan faktorial ini. Nah, kemudian di A1 ini kita harus menurunkan ya, karena di sini D1 per D1. Kita tulis dulu polinomialnya, kemudian ini yang ditaruh di sini ini memang si X min gamma R ya, jadi orde tertingginya yang ditulis ya. Maaf tadi bukan penyebutnya A0, tapi orde tertingginya akar kembarnya berapa? Kalau akar 2 berarti kan yang digunakan sebagai pengalih S plus 2 kuadrat. Di sini juga sama, pakainya S plus 2 kuadrat ya. Jadi bukan penyebutnya A1, tapi kita cari yang terbesar, yang pangkat 2. Jadi semuanya pakai
S plus 2 kuadrat. Nah, ini bisa kita coret dulu. Menjadi 2S plus 1 dibagi S plus 1 ya, karena yang S plus 2 kuadratnya dicoret. Tapi jangan lupa kita punya operasi ini. 1/1 faktorial itu 1/1 sama dengan 1. Nggak usah ditulis. Tapi turunannya nih, D1/D1 ya. Kita punya turunan di sini. Jadi sebelum substitusi, kita harus turunkan dulu. Nah, ini saya cantumkan di sini ya, turunan pembagian fungsi. Ya, ini turunan pembagian fungsi sehingga menjadi 2 dikali S plus 1 dikurangi 2S plus 1 dikali 1 dibagi S plus 1 kuadrat. Nah, baru kita bisa substitusikan min 2. Nah, ternyata setelah disubstitusi A1-nya adalah 1. Wah, ini ngitungnya ribet, ternyata hasilnya 1 til gitu ya. Ya memang seperti inilah ya, banyak kejutannya. A0-nya 3, A1-nya 1. Sekarang kita nyari K1. Nah, kalau yang akar beda ini rumusnya lebih simpel ya. Tinggal ditulis polinomialnya, dikalikan penyebutnya K1. Penyebutnya K1 kan S plus 1. Coret-coret, substitusinya nanti dengan S min 1 ya. S plus 1 sama dengan 0, berarti S-nya min 1. Setelah dicoret, bisa kita substitusi. Min 1, min 1. Nah, ternyata K1-nya adalah min 1. Sehingga YS-nya menjadi, ini yang tadi sisinya tanggapan masukan 0 tetap ya. Yang beda yang kanan, karena tadi kita merubah yang kanan. A0-nya 3, A1-nya 1, K1-nya min 1. Nah, ini setelah dilaplaskan balik seperti ini. Ya, jadi kalau ketemu akar kembar memang lebih tricky gitu ya, terutama di bagian heaviside-nya. Jadi fokus dan hati-hati. Oke, terima kasih. Itu untuk diskusi kali ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.